Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membawakan pemeriksaan darah kolesterol, HDL, dan juga trigliserida. Saya Armeti Wardani akan mengenalkan anggota kelompok yang meliputi Adilah, Hasmiati, Herlin, Nurmala, Suci Almadina, dan Uminia Daud. Apa itu kolesterol, HDL, dan trigliserida? Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh. HDL atau High Density Lipoprotein atau kolesterol baik berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Trigliserida dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, dan juga mentega. Assalamualaikum, ada Umi di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap peranalitik dalam pemeriksaan darah, kolesterol, HDL, dan trigliserida. Yang dimana persiapan yang pertama itu persiapan pasien, 2 pemberian identitas, 3 pengambilan spesimen, dan yang keempat penyiapan spesimen. Baik, dimana tahap persiapan pasien yaitu berpuasa selama 8-12 jam, tidak konsumsi obat-obatan, beristirahat dengan cukup, dan tidak melakukan aktivitas fisik. Untuk yang kedua, pemberian identitas yaitu meliputi nama, umur, dan jenis kelamin. Untuk poin yang ketiga yaitu pengambilan spesimen. Yang pertama, dioleskan tisu alkohol swab, pasang turniket pada area lengan atas, diambil darah menggunakan spoi 3 ml, dimasukkan spesimen ke dalam tabung vakum, diberikan plaster penyuntikan, dan beri tanda pada tabung vakum. Untuk yang terakhir yaitu penyiapan spesimen, di mana diinkubasi selama 10 menit dan disentrifugasi selama 30 menit. Baik, saya Armeti Wardani akan melanjutkan materi yaitu tahapan analitik. Apa saja sih tahapan analitik itu? Pertama ada pembuatan reagen tes. Langkahnya, 1. Didiamkan selama 10 menit. Kedua, diberi label penanda pada tabung reaksi. Ketiga, dipipet reagen sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet 1000 mikroliter ke dalam tabung reaksi. Yang keempat, dipipet 10 mikroliter serum masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi reagen. Dan yang kelima, dinyalakan timer untuk menghitung waktu inkubasi. Selanjutnya, pembuatan reagen standar. Pertama, diberi label penanda pada tabung reaksi. Kedua, dipipet reagen sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet 1000 mikroliter ke dalam tabung reaksi. Yang ketiga, dipipet 10 mikroliter larutan standar, masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi reagen trigliserida. Terakhir, dinyalakan timer untuk menghitung waktu inkubasi. Selanjutnya, pembuatan reagen blanko. Pertama, diberi label penanda pada tabung reaksi, dan yang kedua, dipipet reagen sebanyak 1 ml menggunakan mikropipet 1000 mikroliter ke dalam tabung reaksi. Yang terakhir, ada pengukuran absorbasi. Langkah pertama, diambil tabung larutan. Langkah kedua, dimasukkan selang penyedot dalam tabung. Langkah ketiga, ditekan tombol utama untuk menyedot larutan standar sampai terdengar bunyi lepaskan. Dan langkah yang terakhir, hasil akan terbaca pada layar. Perkenalkan, nama saya Adilah. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pasca analitik. Pasca analitik yaitu tahap akhir pemeriksaan yang dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan yang dikeluarkan benar-benar valid atau benar. Pada pasca analitik meliputi yaitu 1. Penulisan hasil, yang kedua interpretasi hasil, dan yang ketiga pelaporan hasil. Pada pemeriksaan darah kolesterol, pada penulisan hasil, kadar kolesterol yaitu 151 mg per desiliter. Kadar kolesterol dikatakan tinggi jika lebih dari 200 mg per desiliter. Dikatakan normal jika kurang dari 200 mg per desiliter. Adapun interpretasi hasil, kadar kolesterol hasil yang diperoleh yaitu 151 mg per desiliter, di mana sesuai dengan nilai rujukan normal.
Pelaporan hasilnya, kadar kolesterol pasien sesuai nilai rujukan normal, implikasi kliniknya pola hidup sehat. Adapun pada hasil HDL atau High Density Lipoprotein, penulisan hasilnya HDL sama dengan 60 mg per desiliter. HDL dikatakan tinggi jika lebih dari 65 gram per desiliter, dikatakan rendah jika kurang dari 55 mg per desiliter. Interpretasi hasil HDL diperoleh yaitu 60 mg per desiliter, di mana sesuai dengan nilai rujukan normal. Dan pelaporan hasilnya, HDL pasien sesuai nilai rujukan normal, implikasi kliniknya pola hidup sehat. Dan yang terakhir, trigliserida. Adapun penulisan hasilnya, trigliserida yaitu 84 mg per desiliter. Jika pria, 40-160 mg per desiliter. Sedangkan kalau wanita, 35-135 mg per desiliter. Adapun interpretasi hasilnya, trigliserida hasil yang diperoleh yaitu 84 mg per desiliter, di mana sesuai dengan nilai rujukan normal. Dan pelaporan hasilnya, baiklah, saya Hasmiati. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengawetan sampel atau spesimen pada darah. Pengawetan spesimen yaitu tindakan mengamankan sampel atau spesimen agar dapat disimpan dan diawetkan beberapa waktu sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan atau sebelum dikirim ke laboratorium rujukan. Nah, ini bertujuan untuk menghindari pengambilan sampel atau spesimen yang berulang kali pada pasien. Pengawetan sampel dibagi menjadi dua, yaitu secara kimia dan secara fisika. Nah, secara kimia, antikoagulan merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah pada sampel atau spesimen. Secara fisika dibagi menjadi tiga, yaitu sampel darah whole blood atau EDTA yang sudah selesai dianalisa atau diperiksa, diawetkan dengan cara disimpan di kulkas pada suhu 2-5 derajat Celcius. Masa simpan darah adalah 7 hari setelah darah diperiksa atau dianalisa. Darah yang sudah lebih dari 7 hari dan tidak ada komplain dan pengulangan akan dibuang di tempat sampel. Sampel darah pasien idealnya sesuai dengan aslinya saat diambil darah untuk dianalisis di laboratorium. Idealnya sampel darah saja, tapi karena tidak segera diperiksa perlu pengawet darah atau karena hal lain. Nah, biasanya pengawet yang digunakan itu adalah EDTA karena dapat mencegah pembekuan dengan cara mengikat kalsium atau Ca dalam darah sehingga darah tadi tidak membeku. Pengawet atau pelindung darah dibagi menjadi dua. Pertama, pengawet darah terdiri dari A. Antikoagulan atau bahan yang sering digunakan yaitu sitrat. B. Bahan-bahan untuk metabolisme sel atau ATP atau glukosa. Yang kedua, pengawet darah dalam penyimpanan bentuk cair dibagi menjadi tiga. Yang pertama, A. Asid sitrit dextrosa. Yang kedua, CPD sitrit fosfat dextrosa. Yang ketiga, CPDA yaitu sitrit fosfat dextrosa adenin. Perkenalkan, nama saya Normala. Apa saja reaksi-reaksi yang ditambahkan? Yang pertama, pada pemeriksaan kolesterol yaitu fenol dan hidrogen perioksida. Yang kedua, pemeriksaan HDL, High Density Lipoprotein. Yang pertama itu polyanion divalen kation, yang kedua dextram sulfat, dan yang ketiga heparin Mn. Selanjutnya yaitu pemeriksaan trigliserida. Adapun reaksi yang digunakan, yang pertama adapun reaksi yang digunakan yaitu reagen RGT, reagen albumin, reagen TPR. Halo, saya Herlin. Nilai normal dan indikasi pemeriksaan darah. Kadar normal kolesterol HDL yaitu tidak boleh kurang dari 50 mg per desiliter
sedangkan kadar normal untuk kolesterol trigliserida yaitu tidak boleh melebihi 150 mg per desiliter. HDL melawan terjadinya endapan pada arteri jantung dan makin tinggi kadarnya maka makin baik. Menurut NCEP dari The Harvard Medical School Guide, HDL kadarnya 60 mg per desiliter dan makin tinggi cukup untuk melindungi jantung. Kadar trigliserida biasanya ditentukan walaupun sering dianggap tidak sepenting kadar kolesterol sebagai risiko PGP. Selanjutnya, penyakit yang terkait. Tingginya kadar kolesterol dan trigliserida menjadi risiko utama penyebab hipertensi. Kelebihan kolesterol dan trigliserida akan bereaksi dengan zat-zat lain yang mengendap dalam pembuluh darah arteri dan menyebabkan terjadinya plak atau sumbatan yang disebut arteriosklorosis. Penyempitan pembuluh darah tersebut menyebabkan jantung bekerja lebih keras agar dapat memenuhi kebutuhan darah ke semua jaringan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyakit hipertensi. Gejala-gejala akibat hipertensi seperti pusing, gangguan penglihatan, dan sakit kepala seringkali terjadi pada saat hipertensi sudah lanjut, di saat tekanan darah sudah mencapai angka tertentu yang bermakna. Baiklah, sekian dari materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.